Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifia Salma Waida dengan NIM 7211419185 akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek 1 dan proyek 2. Yang pertama adalah proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Di sini ada sistem operasi. Sistem operasi dianggap sebagai program komputer yang menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Lalu ada juga beberapa sistem operasi. Yang paling terkenal adalah Microsoft Windows yang terdiri dari Windows XP dan Windows Vista. Windows XP adalah jajaran sistem operasi berbasis grafis yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi yang mencakup komputer rumah dan desktop bisnis, laptop, dan pusat media. Lalu ada Vista, yaitu sistem operasi yang diluncurkan oleh Microsoft pada 8 November 2006 untuk pengguna bisnis dan pada 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Nah, selain Microsoft ada juga sistem operasi lain, yaitu ada Mac OS X, sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Ada juga Unix, sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dan diharapkan akan menjadi sistem operasi yang bisa melakukan portable, multitasking, dan bisa digunakan oleh lebih dari satu user. Lalu yang terakhir ada Linux, yaitu sistem operasi lisensi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Nah, selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama ada identifikasi, ada pembaruan, lalu melacak perubahan, dan yang terakhir perlindungan kata sandi. Nah, piranti lunak aplikasi ini contohnya adalah Microsoft Office yang terdiri dari Office Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Selanjutnya ada virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghancurkan atau menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang bersifat sensitif. Sedangkan virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Selain virus dan spyware, ada juga ancaman dan hoax. Nah, di sini yang biasa dilakukan adalah phishing, digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Lalu ada juga proteksi komersial yang terdiri dari Norton dan McAfee. Lalu ada proteksi gratis yang terdiri dari Microsoft dan Adware. Selanjutnya ada email atau surat elektronik adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Yang pertama ada implikasi di tempat kerja, yang kedua ada etiket email di tempat kerja, lalu ada akun email pribadi. Nah, untuk implikasi di tempat kerja, hampir setiap email yang pernah kita kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Nah, email ini melewati banyak server pada perjalanannya dan mengirim ke penerima. Dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Nah, ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang tersebut. Nah, untuk etiket email di tempat kerja ini karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Nah, ini penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Lalu yang terakhir ada akun email pribadi. Nah, kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi seperti AOI, ada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Nah, hal ini adalah salah. Jika kita menggunakan sumber daya organisasi, piranti lunak atau piranti keras maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email yang kita lakukan. Selanjutnya kita menuju ke proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Nah, yang pertama, Frontpage sendiri merupakan suatu aplikasi piranti lunak yang mudah digunakan dan dapat digunakan untuk membuat halaman web yang sederhana.
Nah, pengguna editor teks untuk membuat sebuah halaman web memerlukan waktu yang lebih banyak dan sedikit lebih sulit, namun memberikan kontrol yang lebih besar terhadap desain halaman web tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat dokumen front page. Yang pertama, bukalah program Microsoft Front Page, lalu gantilah judul proyek dengan memilih perintah Save As. Kemudian, ketik judul sesuai yang diinginkan. Di sini menggunakan University Pizza dan atur font yang kalian inginkan. Lalu, buatlah daftar lokasi, ketik kata locations. Kemudian, buat tabel. Jaga agar kursor terletak di bawah daftar lokasi, kemudian pilih tabel. Sisipkan gambar, geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert. Nah, di sini juga ada langkah-langkah untuk membuat daftar bernomor dan link halaman web. Yang pertama ada daftar bernomor. Pertama, pilihlah icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan yang telah dipersiapkan. Lalu tekan enter. Kemudian untuk membuat link halaman web, bagian terakhir adalah menciptakan 3 jenis link, yaitu link alamat email, link halaman web lain, dan link untuk kebagian lain dalam web tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan membuat link, cara membuat link. Yang pertama, klik perintah insert diikuti dengan sub perintah hyperlink. Kemudian pada bagian text to display, masukkan kata contact us. Kemudian pada bagian email address, masukkan email Anda. Lalu, untuk membuat link ke school address, klik perintah insert diikuti dengan sub perintah hyperlink. Pilih kotak existing file or web page di bawah kolom link to. Lalu, pada bagian text to display, ketikkan link to my school dan masukkan address sekolah Anda. Nah, di sini kita juga dapat melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, normal, HTML, dan preview. Klik preview, maka Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Lalu klik link Contact Us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka. Pada bagian To, Anda dapat melihat alamat email Anda pada bagian subject. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari front page. Yang pertama, kelebihan front page, yaitu mampu menampilkan struktur data dan situs web sehingga memudahkan navigasi terhadap situs web. Yang kedua, memiliki editor gambar yang terintegrasi, terdapat fungsi-fungsi untuk tool umum secara mudah. Dan yang terakhir, mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office yang lainnya. Lalu, ada kekurangan front page. Yang pertama, front page tidak bisa digunakan untuk script editing. Kemudian, kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Nah, sekian pembahasan saya tentang proyek 1 dan proyek 2 ini. Semoga membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dadah.